Tadi pagi sidang kedua dari perkara Dr. Tifa sudah kembali berlangsung di PN Jakarta Timur. Acara pokoknya adalah pembacaan perlawanan atau eksepsi dari tim advokatnya. Terkait hal itu, sebagai pengamat dari luar, saya ingin memberikan komentar, dan komentar itu tidak mungkin mengulang kembali untuk seluruh poin-poin yang dipakai sebagai dasar perlawanan itu. Catatan terkait dengan perlawanan itu, pertama-tama saya selalu melihat sebagai satu ciri khas umum gitu, ya, satu hal yang menjadi seakan-akan general practice, bahwa perlawanan eksepsi itu selalu dipakai itu oleh para advokat atau para pengacara. Entah itu memang benar-benar relevan dan berbobot argumentasi terkait perlawanan itu, ya, atau tidak gitu. Beberapa hal yang prinsip yang fundamental itu biasanya menyangkut kompetensi absolut dan relatif, atau memang dakwaannya betul-betul ngawur atau biasa disebut sebagai obscure libel. Itu jauh api dari panggang, misalnya seperti itu, ya. Tapi kalau saya memperhatikan uraian dakwaan jaksa penuntut umum di hari sidang yang pertama itu, kan saya memberikan catatan bahwa menurut hemat saya jaksa penuntut umum sudah menguraikan dengan sistematik, kronologis, dan relatif tajam gitu. Jelas apa yang diuraikan itu, ya. Maka kalau sekarang disampaikan perlawanan, memang itu hak undang-undang yang diberikan kepada terdakwa atau para advokatnya, para pengacaranya untuk melakukan hal itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bukan soal penggunaan hak. Persoalannya adalah relevansi dan bobot dari argumen terkait perlawanan itu. Ya. Nah, saya mencatat beberapa poin saja yang penting buat saya, ya, bahwa para advokat Dr. Tifa itu mengemukakan dalil perlawanannya. Pertama, bahwa dakwaan itu intinya seakan-akan kabur gitu, karena jaksa ngomong tentang locus delicti-nya terutama ada di berbagai tempat gitu. Tapi tiba-tiba pengadilannya yang ikut PN Jakarta Timur. Jadi itu seakan-akan satu logika yang melompat bagi para tim pengacaranya Dr. Tifa, itu logika yang melompat, ya. Nah, padahal kalau kita ikuti uraian dari dakwaan jaksa penuntut umum, dia hanya menguraikan tentang locus dan tempus di mana peristiwa pidana itu diduga dilakukan oleh Dr. Tifa gitu, ya. Jadi apakah itu merupakan kegaburan? Ya tidak. Itu perincian. Artinya begini, seorang terdakwa Dr. Tifa itu melakukan perbuatan pidana yang disangkakan, yang dituduhkan kepada dia itu di berbagai tempat, di berbagai waktu. Itu yang mau dikatakan oleh dakwaan itu. Lalu kemudian kalau itu peristiwa pidana itu kemudian diadili oleh PN Jakarta Timur, itu sama sekali bukan ranah dari dakwaan atau kewenangan jaksa penuntut umum. Karena yang menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya Dr. Tifa dan Roy itu PN Jakarta Timur, itu Mahkamah Agung gitu. Dan Mahkamah Agung, saya percaya pasti sudah mempertimbangkan KUHP yang baru dengan seksama. Ya, kalau menurut dugaan saya, terutama pasal 165 ayat 5 yang dipakai dasar oleh MA, ya. Itu kenapa? Karena di sana dikatakan ketika satu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana di berbagai tempat, ya, yang meliputi beberapa wilayah hukum pengadilan negeri, itu kemungkinannya adalah pengadilan negeri yang mengadili itu adalah pengadilan negeri di mana saksi-saksinya banyak bertempat tinggal di situ, ya, atau di mana terdakwa ditahan atau diketemukan terakhir kali. Jadi saya yakin, saya percaya Mahkamah Agung tidak mungkin gegabah menentukan mengapa PN Jakarta Timur yang ditunjuk. Kriterianya pasti nggak jauh dari situ. Artinya Mahkamah Agung mesti melihat bahwa banyak saksi yang tempat tinggalnya di wilayah hukum PN Jakarta Timur. Kira-kira semacam itu.
ya. Nah, jadi eh, buat saya nih ya, saya belum bisa setuju atau terlalu dini setuju dengan pandangan para advokatnya Dr. Tifa ketika mengatakan dakwaan ini harus digugurkan atau dibatalkan, ya, karena dianggap itu kabur karena ada lompatan logika, ya, menguraikan tentang locus delicti yang ada di mana-mana itu. Nah, yang kedua, Bu, juga terkait dengan hal itu, relevansi dari hal itu, mereka juga menyerang PN Jakarta Timur sebagai PN yang tidak berwenang mengadili perkara ini. Artinya terkait dengan kompetensi relatif gitu. Terkena kompetensi relatif, PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili. Karena tadi dikatakan bahwa lokus deliktinya bukan di Jakarta Timur, misalnya begitu argumentasi. Nah, sekali lagi, tadi kembali, Mahkamah Agung melihat itu lebih luas atau lebih teliti, ya, sudah melihat itu, ya, dan bahwa diputuskan PN Jakarta Timur yang mengadili perkara itu sekali lagi di luar kompetensinya jaksa penuntut umum, itu pasti pertimbangan Mahkamah Agung juga mengacu kepada KUHP, gitu. Pasal kan tidak mungkin Mahkamah Agung itu semena-mena seenaknya sendiri secara subjektif menentukan gitu, ngasal aja, kan tidak. Saya percaya pasti sudah membaca dengan sesama KUHP. Ya, jadi buat saya tidak setuju kalau PN Jakarta Timur dikatakan terkena kompetensi relatif sehingga dia tidak berwenang mengadili. Saya pikir itu enggak sih. Nah, yang ketiga, lalu dikatakan tenggang waktunya Pak Jokowi mengadukan itu harusnya 6 bulan. Ya, kan menurut saya mungkin sebelum 6 bulan itu Pak Jokowi tahu lalu mengadukan itu. Gitu. Dari mana mereka memutuskan atau menyimpulkan bahwa itu sudah lama waktu atau lewat dari 6 bulan? Pak Jokowi mengetahui adanya penyerangan kepada harkatnya, martabatnya, haknya itu, nama baiknya, ya mungkin masih di dalam tenggang waktu 6 bulan. Gitu. Makanya dia kemudian melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Ya, nah, lalu juga dimasalahkan, itu Pak Jokowi sebagai apa? Pejabat, korporasi, bahasanya para pengacara itu, atau pribadi? Itu menurut saya itu kesimpulan yang tidak perlu harus dikatakan dengan tegas, sudah otomatis dakwaan itu menyimpulkan dari dakwaan itu, dari uraian dakwaan itu bisa disimpulkan bahwa itu adalah pengaduan Pak Jokowi secara pribadi gitu. Yang merasa dicemarkan, yang merasa difitnah, yang merasa dirusak nama baiknya, yang merasa dibunuh karakternya, itu Pak Jokowi pribadi, bukan dia sebagai presiden. Dia sudah bukan presiden lagi. Itu kan jelas. Kalau dalam kapasitas beliau sebagai presiden, pasti dakwaan itu menguraikan secara spesifik itu, secara khusus, bahwa dalam kapasitas beliau sebagai presiden, bla bla bla. Itu tidak. Dakwaan itu jelas menunjuk kepada pribadinya Pak Jokowi itu, ya. Jadi saya melihat, ya itu sekali lagi perlawanan, eksepsi atau apapun namanya, itu hak, ya, hak dari pihak terdakwa dan para tim pengacaranya untuk melakukan itu, karena itu memang ada dasar hukumnya. Tetapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan kita seharusnya buat masyarakat umum ini, ya, bukan soal apakah itu ada haknya atau tidak, bukan apakah ada pasal atau dasar hukumnya atau tidak. Kalau dasar hukum sekali lagi ada, tersedia. Tetapi pertanyaannya buat saya, apakah ketika hak itu digunakan, itu memiliki kualitas argumentasi yang baik? Apakah mutu dari argumentasi ketika menggunakan hak untuk melakukan perlawanan itu baik, cukup kuat, ya, cukup didasari kepada argumentasi hukum yang kuat, yang justru juga berdasarkan hukum. Nah, kalau saya menilai sebagai, sekali lagi, pengamat dari luar, saya belum melihat tuh bobot dari perlawanan itu cukup kuat, ya, meskipun dibacakan dengan cukup semangat, ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kira-kira sikap hakim setelah mendengar perlawanan itu dari para tim pengacaranya Dr. Tifa? Kalau saya berspekulasi atau memprediksi, hakim itu akan mengambil putusan terkait perlawanan itu
setelah majelis itu selesai memeriksa perkara gitu. Jadi kalau prediksi saya gitu ya, majelis hakim tidak akan mengambil putusan atau memberi putusan selah itu setelah mendapatkan tanggapan dari jaksa lalu mereka mengambil putusan atau memberikan putusan selah. Rasanya enggak. Kalau saya memprediksi hakim akan mengeluarkan atau memberikan putusan setelah majelis hakim itu menyelesaikan seluruh pemeriksaan. Ya, jadi setelah the whole problem, ya the whole case dari yang didakwaan itu diperiksa semua oleh majelis hakim, baru mungkin para majelis hakim yang mulia itu mengambil atau memberikan putusan terkait perlawanan itu. Ya, karena putusan perlawanan ini akan menentukan kalau seandainya perlawanan itu diterima, maka perkara memang jalan terus, gitu. Ya. Tapi kalau andai kata kalau perlawanan diterima, perkaranya berhenti konsekuensinya. Nah, kalau perlawanan itu tidak diterima, perkara jalan terus. Nah, jadi untuk supaya efisiensi dan efektif, maka prediksi saya majelis hakim akan memberikan putusan atas perlawanan itu setelah mereka itu menyelesaikan pemeriksaan untuk total perkara itu ya secara keseluruhan, baru sehingga bisa punya pertimbangan secara utuh komprehensif. Nah, di situ mengeluarkan putusan atas perlawanan ini. Jadi dengan konsekuensi tadi, kalau perlawanan diterima ya sudah, close file, close case, itu putusan perkara selesai, tidak lanjut. Tapi kalau ditolak, perkara lanjut. Nah, akan lanjut berarti kepada tuntutan atau pembuktian dan seterusnya. Jadi itu ya kira-kira catatan atau komentar saya terkait dengan acara perlawanan perkara FIFA hari ini. Salam merah putih.